Di sebuah tempat, beberapa orang polisi akan menggerebek sebuah diskotik yang disinyalir terdapat transaksi narkoba di sana. Seorang pria berkacamata berusaha mencegah Kang Dongwoo yang memimpin penggerebekan itu karena menganggap kalau Kang Dongwoo belum mengkonfirmasi tindakannya tersebut. Kang Dongwoo tidak memperdulikan peringatan pria itu dan dia langsung masuk ke klub malam itu yang ternyata memang digunakan untuk pesta narkoba. Pria berkacamata tadi kembali mendekati Kang Dongwoo dan menyuruhnya untuk menghentikan aksinya sampai di situ saja. Tetapi Kang Dongwoo tidak menghiraukan permintaannya dan melanjutkan operasinya. Bahkan menyuruh anak buahnya menelpon markasnya agar mengirim bantuan. Saat Dongwoo masuk lebih jauh ke dalam klub tersebut, dia melihat sebuah kebakaran di mana seorang pria memakai masker yang ternyata adalah juga rekannya di kepolisian bernama Jang Ho. Ternyata juga terlibat dalam jual beli barang haram. Jang Ho mengaku kalau dia hanya melakukan pengantaran dan itu dilakukan untuk pertama kalinya. Karena itu dia memohon kepada Kang Dongwoo agar membebaskannya dari penjara. Jang Ho juga meminta agar Dongwoo tidak mengganggu mereka. Karena semua orang hebat di divisi kejahatan terlibat dalam dunia gelap itu. Sehingga mustahil bagi Dongwoo jika harus menangkap mereka semua. Karena kejadian ini, pria berkacamata tadi juga ikut ditangkap polisi. Dongwoo dipromosikan, namun minta dipindah tugaskan dari Gangnam. 3 tahun setelah kejadian itu, seorang wanita bernama Jani alias Jaehae terlihat masuk ke dalam sebuah diskotik dan mengantarkan barang yang diterima oleh seorang pria berambut blonde. Pria tersebut juga membagikan barang yang mereka sebut sebagai lemon itu kepada pengunjung di sana. Jani yang belum meninggalkan tempat itu setelah mengantarkan barang, menemukan sebuah pesan yang dikirim oleh seseorang bernama Yoni Boy kepada anak buahnya agar segera menghabisi Jani. Menyadari kalau nyawanya terancam, Jani berusaha menghubungi Jung Hwa yang saat itu sedang teler agar segera kabur dari tempatnya bekerja. Jani sendiri berusaha kabur dari tempat itu, namun kepergiannya disadari oleh para pegawai klub tersebut yang mengejarnya hingga sampai ke jalan raya. Jani berhasil kabur dan para preman itu melaporkan kepada bosnya kalau mereka tidak berhasil menangkap Jani. Rupanya bos para preman itu telah menangkap Jung Hwa dan mencari sebuah rekaman di ponselnya. Namun tidak menemukannya, bos preman itu menyuruh anak buahnya menangkap Jani karena dia yakin pasti ada rekaman yang mereka cari di ponsel milik Jani. Jani terlihat hampir menghapus sebuah video di ponselnya, di mana PP-nya terlihat wajahnya. Namun entah karena alasan apa, Jani urung melakukannya. Di tempat lain, Yoon Gi-lau yang merupakan mucikari dari Jani dan Jung Hwa memasuki sebuah klub dan dia mendapati seorang anak buahnya sedang teler karena baru saja memakai barang haram. Yoon Gi-lau kemudian menggandong wanita bernama Oh Ji-nyong itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu dia mendatangi seorang pria yang telah memberi lemon kepada Oh Ji-nyong dan menghajarnya. Yoon Gi-lau memperingatkan pria itu agar tidak menjual lemon lagi kepada gadis-gadisnya. Yoon Gi-lau mendatangi seorang pria dan menyuruhnya mencari gadis lain karena Oh Ji-nyong tidak bisa bekerja malam itu karena teler. Pria itu membawa kabar kalau Jani alias Jaehae telah menghilang semalam saat bekerja. Dan sampai saat ini belum ada kabar beritanya, demikian juga dengan Jung Hwa. Di tempat lain, Jani alias Jaehae terlihat memasukkan ponsel miliknya ke dalam sebuah loker. Tetapi Jani mengabaikan panggilan dari Yoon Gi-lau. Yoon Gi-lau segera mencari keberadaan Jung Hwa. Setelah dia mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengabarkan kalau Jung Hwa mungkin saja dalam masalah. Jung Hwa sendiri sedang disiksa oleh seorang pria yang mungkin adalah Johnny Boy, dan dia bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Yoon Gi-lau akhirnya menemukan keberadaan Jenny, yang saat itu sedang bersembunyi di sebuah tempat. Di sebuah jalan di pedesaan, Kang Dongwoo melihat sebuah kecelakaan yang melibatkan keponakan wali kota yang saat itu sedang mabuk dengan seorang kakek tua. Karena pengaruh wali kota, anak buah Kang Dongwoo meminta Dongwoo agar segera meninggalkan tempat itu karena kepala kantor polisi sendiri yang akan menyelesaikannya. Saat memeriksa mobil itu, Dongwoo menemukan beberapa lemon berada di sana. Setelah menghajar keponakan wali kota itu, Dongwoo membawanya ke kantor polisi. Polisi lain cukup khawatir karena Dongwoo berani menangkap keponakan wali kota. Tak lama kemudian, Komisaris Moon datang ke sana
membawa berkas tentang orang hilang di Gangnam dan meminta Dongwoo kembali ke Gangnam menangani kasus itu. Saat mencari berita tentang kasus orang hilang di Gangnam dari internet, Dongwoo melihat sebuah video rekaman saat Jani melarikan diri dari kejaran para preman. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk yang mengabarkan kalau anaknya sedang berada di rumah sakit. Dokter menjelaskan kalau Yeseo terlihat mengalami serangan panik akhir-akhir ini. Yeseo sendiri sebenarnya adalah korban bullying yang pernah mencoba melakukan bundir. Saat melihat kondisi anaknya di kamar perawatan, Dongwoo terkejut ketika melihat di lengan putrinya terdapat sebuah tato bergambar seorang wanita. Istrinya yang datang ke sana menyalahkan Dongwoo yang tidak menyelesaikan kasus bullying terhadap anaknya dan lebih terobsesi pada kasus narkoba, sehingga kasus yang menimpa anaknya hanya dijadikan sebagai kasus kecelakaan biasa. Padahal menurut istri Dongwoo, orang-orang yang telah membuli anaknya adalah para pembunuh yang telah memanipulasi Yeseo. Yoon Gi-lao yang belum juga mendengar kabar di mana Junghwa berada, memutuskan untuk mencari keberadaan gadis itu dan menyuruh Jae-hye agar tetap bersembunyi di sana. Sementara Dongwoo yang menjemput Yeseo dari rumah sakit, mendengar permintaan tak biasa dari anaknya yang memintanya mencarikan keberadaan Jae-hye yang sudah menghilang selama berminggu-minggu. Dongwoo sebenarnya tidak begitu peduli dengan Jae-hye karena dia menganggap kalau Jae-hye lah yang membuat putrinya menjadi menderita seperti sekarang ini. Tetapi Yeseo justru bilang kalau dia butuh Jae-hye agar bisa hidup. Saat Dongwoo membuka ponselnya dan melihat foto anaknya bersama Jae-hye, dia melihat kalau anaknya memiliki tato yang sama dengan tato milik Jae-hye. Setahun yang lalu, Yeseo memperkenalkan ayahnya dengan Jae-hye. Dongwoo tahu kalau gadis itu bermasalah dan selalu mengancam dan mengambil uang Yeseo. Dalam pandangan Dongwoo, Jae-hye adalah orang yang telah membuli Yeseo, hingga sebuah kejadian buruk menimpa Yeseo di sebuah atap. Jae-hye yang terlihat angkuh dan tak butuh bantuan dari Dongwoo yang menawarkan bantuan padanya, meminta Dongwoo agar lebih memperhatikan Yeseo. Padahal Yeseo berharap agar ayahnya bisa membantu Jae-hye menyelesaikan masalahnya. Karena itu, Dongwoo kembali ke kantor polisi Gangnam dan meminta bantuan rekannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kim Jae-hye. Rupanya Jae-hye pernah terlibat sebuah kasus pencurian. Polisi itu pun tidak mengira kalau anak Dongwoo yang terlihat seperti kutu buku bisa berteman dengan Jae-hye yang terlihat menakutkan. Saat Dongwoo memperlihatkan tato milik Yeseo dan Jae-hye, polisi itu kembali teringat pada kasus beberapa tahun yang lalu ketika mereka menangkap beberapa orang yang terlibat dalam web gelap. Orang-orang yang telah mereka tangkap karena kasus itu telah dibebaskan setengah tahun yang lalu, tetapi mereka tidak bertobat dan tetap menjalankan usaha mereka dengan memasang kamera tersembunyi di beberapa tempat di Gangnam termasuk di toilet umum. Karena ingin menangkap para pelaku yang terlibat dalam bisnis web gelap, polisi wanita itu sengaja memasang beberapa CCTV. Saat memeriksa CCTV itu, mereka melihat Yoon Gi-lao membawa seorang wanita yang sedang teler di dalam toilet masuk ke dalam sebuah mobil. Dan saat itu, Yoon Gi-lao sedang bersama dengan Jae-hye. Rupanya 3 tahun yang lalu, Dongwoo pernah bertemu dengan Yoon Gi-lao ketika dirinya melakukan penggerebekan terhadap pemakaian narkoboy. Saat itu Yoon Gi-lao dibebaskan karena Gi-lao beralasan kalau dia hanya seorang sopir yang tidak bisa memilih klien. Polisi wanita ini ingin memeriksa plat mobil milik Yoon Gi-lao, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena aksesnya dibatasi oleh jaksa yang saat ini menangani kasus tersebut. Karena kejadian itu berhubungan dengan kasus orang hilang di Gangnam, sehingga kepala jaksa sengaja menyerahkan kasus tersebut kepada seorang jaksa baru tingkat bawah. Jaksa bernama Min So-jin itu saat ini sengaja membatasi akses ke seluruh file. Yoon Gi-lao mendatangi seorang pria berambut blondi untuk mencari keberadaan Junghwa. Setelah disiksa, pria itu akhirnya memberitahu keberadaan Junghwa yang saat ini berada di Hotel Grand Business. Di Hotel Grand Business sendiri, Junghwa sedang dibawa oleh Yeon Mi-bae masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di sana terdapat beberapa orang pria yang sudah mengenalnya. Salah seorang pria mendekati Junghwa dan membuat Junghwa menjadi ketakutan. Tak lama setelah itu, tubuh Junghwa terlihat terbujur kaku di dalam sebuah bak mandi. Tak lama kemudian, Yoon Gi-lao sampai ke tempat itu
Tapi sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan nyawa Junghua.